Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, astaghfirullah, a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, kita lanjutkan kembali kajian Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Maribari rahimahullahu taala. Kita masih pada bab Bea dan pada pasal khiyar ya, dan khususnya di pasal khiyar aib ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain wa yathbutu bi taqririn fi'liyyin wa huwa haramun litadlisi wad darari ka tasriyatin lahu wa hiya yatruka halbahu muddatan qabla bay'ihi liyuhimal mushtariya kathratal labani wa taj'idi sya'ril jariyati la khiyara bi ghumnin fahish ka dhanni mushtarin nahwa zujajatin jawharatan li taqsirihi bi amalihi bi qadiyati wahmihi min ghairi bahtin. Baik, wa yathbutu bi taghririn fi'li ya, dan dapat juga mendapatkan khiyar aib ya bagi yang tertipu, bagi yang apa karena ada penipuan ya, karena ada manipulasi, suatu tindakan manipulasi ya, bitagririn fi'liyin ya, kan ada satu tindakan manipulasi. Contohnya, bahwa haram litadlis wa dharar, tindakan manipulasi itu yaitu haram ya, karena ada tindakan manipulasi dan juga ada tindakan doror ya, eh, me- apa namanya, memadorotkan orang lain, itu pembeli. Katasriyatin lahu. Nah, contohnya seperti tasriyah ya. Apa itu tasriyah? Wahia ayat ruka halbahu muddatan, yaitu eh, si hewan ya betina yang dia sedang memang banyak sedang ada susunya ya, kan, tapi dia tidak diperas ya. Tidak diperas susunya sehingga eh, memberikan kesan kepada pembeli bahwa susunya banyak, padahal susunya ya segitu-gitu aja gitu kan ya, karena tidak diperas selama beberapa hari sebelum dijual ya, maka ini termasuk tindakan tadlis ya, tagrir ya, manipulasi. Jadi memberikan kesan kepada pembeli bahwa si apa ininya ya, kambingnya ataupun sapinya itu banyak susunya, padahal enggak gitu kan. Ayat ruka hal bahu muddatan qabla bai'ihi liyuhimal mushtari kathratal laban ya. Mending apa, tidak diperas susunya selama beberapa waktu sebelum dijual supaya memberikan kesan kepada pembeli banyak susunya ya. Nah, itu juga sama kalau kasus sekarang-sekarang ini, seperti misalkan diminumkan air secara banyak gitu ya, supaya berat timbangannya itu, supaya ketika ditimbang itu berat gitu kan. Nah, itu bukan hanya tindakan manipulasi, tapi juga bahkan itu bisa memberikan madorot gitu ya, karena membuat dagingnya itu banyak cairan sehingga tidak bagus ya untuk dikonsumsi ya. Bukan hanya memanipulasi saja, tapi di situ bahkan ada tindakan memadorotkan ya, karena dagingnya tidak sehat ya untuk dikonsumsi. Baik, kemudian contoh selanjutnya itu wa taja'idi sya'ril jariyati. Wa taja'idi sya'ri al jariyati.
Apa itu taja'id? Taja'id itu mengikalkan, ya, mengikalkan rambut budak wanita, ya, mengikalkan rambut budak wanita. Nah, ini contoh ya, contoh. Kenapa? Karena di situ ada tindakan manipulasi, ya, seakan-akan budak wanitanya itu cantik, padahal eh, apa tidak gitu kan. Ya. Kemudian la khiyara bi ghubnin fahishin. Ya, la khiyara bi ghubnin fahishin. Nah, tidak ada khiyar bagi yang eh, apa bi ghubnin fahishin yang apa ghubn fahish itu apa ya? Ya, kerugian yang sangat nampak, kerugian yang sangat besar, ya, kerugian sangat besar, akan tetapi itu karena keteledoran si pembeli, ya. Misalkan dia melihatnya ini mobilnya bagus, barangnya bagus, ya, tapi dia tidak cek bahwa ternyata bahannya itu bahan yang murah, gitu kan. Nah, ini bukan kesalahan si penjual, tapi kesalahan si pembeli kenapa dia tidak mencek, ya. Nah, jadi perlu dibedakan antara memanipulasi dengan eh, pembeli yang tidak mengecek lagi, ya, bahan baku si bahan baku barang tersebut, ya, bahan dasar barang tersebut, ya. Misalkan dia pengen beli tas, ya, pengen beli laptop gitu misalkan, ya, eh, dia nggak ngecek spesifikasi barangnya. Oke, dia langsung beli saja. Oh, ternyata spesifikasinya ini rendah, ya, bahan dasar pembuatannya ini juga kurang baik, ya, durability-nya misalkan kurang baik gitu. Ya, ini bukan sebab tindakan manipulasinya si penjual, tapi ini karena eh, keteledorannya si pembeli kenapa dia tidak mengecek lagi barang tersebut, gitu, ya. Nah, itu namanya gubdun fahish, yaitu suatu kerugian yang besar, ya, suatu kerugian yang besar, akan tetapi ini diakibatkan karena, ya, keteledorannya siapa, si pembelinya. Kayak di sini sebutkan la kadhonni mushtarin nahwa zujajatin jauharatan. Seperti misalkan ada pembeli, dia mengira ini berlian, ya, ternyata itu adalah kaca biasa, apa, ya, kaca biasa, bukan berlian, gitu kan. Memang dibentuknya misalnya seperti berlian, tapi karena dia tidak mengecek, ya, dia ngiranya ini satu berlian, ya. Kalau nih kecuali itu, ya, apa, si penjualnya bilang oh ini permata, ini berlian segala macam, ya, oh ini barangnya bagus, ya, barangnya ini, tapi ternyata barangnya jelek, kualitasnya jelek, ya. Nah, kalau itu tindakan manipulatif, ya, karena penjualnya bilang menjelaskan suatu spesifikasi yang berbeda dengan realita. Tapi kalau misalkan eh, penjualnya tidak menjelaskan, ya, dia hanya menjual dengan harga murah, nah si pembeli akhirnya membeli, ya, dia kira bahannya barangnya bagus, ternyata tidak. Nah, ini berarti keteledoran siapa? Keteledoran si pembeli. Kenapa dia tidak mengecek terlebih dahulu apa bahan dasarnya, apa bahan bakunya, ya. Nah, apa litaksirihi bi amalihi bi qadiyati wahmihi min ghairi bahthin, ya, karena dia teledor dengan perbuatannya, yaitu dia menyangka bahwa itu adalah barang bagus, ternyata tidak. Padahal, dan sedangkan dia tidak meneliti lebih dalam, tidak mengecek lebih dalam. Ya, harusnya dia tanya gitu kan, ini bahan bakunya apa. Kalau dia sudah tanya dan penjual menjawabnya berbeda dengan realita, nah ini baru masuk tagrir, ya. Itu masuk tagrir. Tapi kalau misalnya tidak ditanya, dia langsung membeli saja, ya, hanya berdasarkan prasangkanya saja, ini berarti kesalahan si pembeli karena dia tidak mengecek, ya. Nah, jadi kalau ada tagrir, nah dia yathbut,
al-khiyar. Kalau misalkan ada tindakan manipulasi dari penjual, nah baru boleh dia mengembalikan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan oleh si penjual. Nah, kalau itu kesalahannya adalah kembali si ke pembeli, ya pembeli mengira ini adalah barang bagus ternyata jelek, ya. Nah, ini balik ke si pembeli. Jadi dia tidak ada kesempatan untuk khiyar, ya, atau kesempatan untuk membatalkan jual apa akadnya. Ah, kecuali ada ridho dari si penjual gitu kan. Kalau ada ridho dari penjual itu boleh, namanya ikolah ya, namanya ikolah. Baik. Kemudian apakah eh, khiyar aib ini dia memiliki jangka waktu? Ya. Disebutkan di sini wal khiyaru bil aibi walau bi tasriyatin fauriyun. Ya. Wal khiyaru bil aibi walau bi tasriyatin fauriyun, dan khiyar aib ini dia sifatnya fauri ya, fauri atau segera. Jadi ketika dia tahu ada tindakan manipulatif, ada kecacatan di barang tersebut ya, maka ini adalah fauri, harus segera di return ya, istilahnya harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan, tidak boleh dia pakai. Kalau nanti dia pakai ya dan tidak segera dikembalikan, nah ini namanya jatuh pada ar-ridho bil aib. Ya, ar-ridho bil aib. Dia sudah rela dengan aib itu dan dia rela atas akad tersebut. Ya. Faya betul bitakhir, maka khiyar aib ini batal dengan dia mengakhirkan, ya bila uzrin, tanpa adanya uzur, ya. Wa yu'tabarul fawru adatan, dan eh, segera ini ya, dobit atau apa namanya, standar ya, segeranya ini kembali kemana? Kembali ke kebiasaan ya, kebiasaan. Ya kalau misalkan sekarang kita belanja online, kita lihat ada yang cacat, nah itu kan harus di return segera ya kan. Nah biasanya nanti ada waktu kapan dikembalikan ya, jangka waktu kapan dikembalikan. Ya. Nah, intinya kembali ke kebiasaan ya, tidak ada apa standar dari syariah ataupun dari bahasa. Nah, ketika tidak ada standar dari syariah ataupun bahasa Arab, maka itu dikembalikan ke kebiasaan masyarakat ya, sesuai dengan tempat ya ataupun waktu ataupun kondisi yang ada. Fala yadurru salatun wa aklun dakhala waktuhuma, maka tidaklah memberi, tidak tidak membuat at- atau tidak menjadikan ini tidak faur ya, apa, sholat ya ataupun makan yang sudah datang waktunya, yang sudah masuk waktu sholat, sudah masuk waktu makan ya, dia mau maliin tapi sudah masuk waktu sholat atau sudah masuk waktu makan nih ya, maka tidak apa-apa diakhirkan dan dia melakukan sholat dulu atau makan dulu ya. Wa qadau hajatin, ataupun dia buang hajat ya, wasalamuhu alal bai, atau dia memberikan salam kepada penjual. Bikhilafi muhadatsatihi, ya, berbeda dengan dia memberi apa, berbicara dengan penjual. Tentu ya, ini apa namanya, kondisi pada waktu itu yang eh, akad transaksi itu masih sederhana ya, masih di pasar ya, masih antara penjual dan pembeli tanpa adanya marketplace ya, jual beli online ya. Nah, kalau sekarang tentu kondisinya berbeda. Nah, maka fauri di situ ini bisa berkembang. Mana fauri di sini bisa berkembang ya. Maka kalau di sini disebutkan bi khilafi muhadatsatihi, sedangkan kalau sekarang kita tidak bisa mereturn kecuali kita komplain dulu gitu kan. Kita komplain dulu ke si penjual, oh ini saya mau komplain, ada ini ya. Oke, nanti disepakati untuk dikembalikan ya. Bikhilafi muhadatsatihi. Nah, berbeda dengan mengajak bicara si pembeli, penjual. Walau alimahu lailan falahu ta'khiru hatta yusbih. Nah, kalau misalkan dia tahu ada cacatnya itu di malam hari, maka dia boleh mengakhirkan sampai waktu pagi tiba.
Wa yu'dharu fi ta'khirihi bi jahlihi jawaz ar-raddi bil aibi in qaruba ahduhu bil Islam. Dan dia diberikan uzur karena karena dia terlambat dia mengembalikan karena dia tidak tahu ya karena dia tahu bahwa boleh kita mengembalikan barang tersebut karena ada aib ya jika apa uzurnya ini jika ada apa jika dia baru masuk Islam in qaruba ahduhu bil Islam ya kalau misalkan dia baru masuk Islam au nasya'a ba'idan 'anil ulama atau dia hidup jauh dari para ulama. Wa bijahli fawriyatihi in khafiya 'alaihi dan juga diberikan uzur kalau misalkan permasalahannya ini itu permasalahan yang khafi ya. Wa bijahli fawriyatihi in khafiya 'alaihi ya. Yang dimaksud di sini itu ingkana amiyan yakhfa ala mithlihi ya. Kalau misalkan eh ini ya sebenarnya orang awam ya pada pada ini ya pada nggak tahu terkait masalah ini. Jadi bukan hanya orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggal jauh dari para ulama saja, tapi juga orang yang belum tahu ya permasalahan ini ya karena memang beliau itu orang awam misalkan itu mendapatkan uzur. Tentu ya uzur ini eh, ketika terjadi perselisihan ya, ketika terjadi perselisihan antara penjual dengan pembeli, si pembeli bilang saya sudah faur, sedangkan penjual eh, ah, kedua-duanya misalkan sepakat, kedua-duanya sepakat bahwa pengembalian ini diakhirkan. Nah, tapi misalkan si pembeli mengklaim, ya mengklaim bahwa saya tidak tahu hukum tersebut. Dilihat dia apakah baru Muslim? Oh ternyata tidak, dia sudah lama Islamnya. Apakah dia jauh dari ulama? Oh tidak, dia ternyata dekat dengan ulama. Tinggal dilihat lagi apakah dia orang awam atau dia tolabul ilmi. Kalau dia orang awam di apa diterima ininya ya alasannya, tapi kalau dia orang tolabul ilmi dia tidak diterima alasannya. Ya. Nah ini ketika terjadi perselisihan maka eh, apa namanya nanti yang memutuskan adalah hakim. Kemudian thumma in kana al-bai'u fil baladi raddahu al-mushtari bi nafsihi aw wakiluhu 'ala al-bai'i aw wakilihi. Kemudian kalau misalkan si penjualnya itu masih ada di eh, kota ya tempat dia tinggal, tempat dia melakukan transaksi, raddahul mushtari bi nafsihi. Dia boleh mengembalikan dengan diri sendiri ya si pembeli atau wakilnya. Kepada siapa? Kepada si penjual atau wakilnya. Ya. Walau kana al-bai'u ghaiban 'anil baladi wala wakila lahu biha rafa'a al-amra ila al-hakim wujuban wala yuakhiru li hudurihi. Nah, kalau misalkan penjualnya ini nggak ada di tempat ya, nggak ada di tempat sedang jalan ya, kemudian tidak ada yang menggantikan posisinya, maka si pembeli ini wajib eh, apa melaporkan ya ke eh, pejabat ya, pejabat terkait ya, hakim ya ataupun yang lainnya, pejabat terkait. Nah, ini wajib langsung melaporkan. Wala yu'akhiru li hudurihi dan tidak boleh diakhirkan sampai si penjual itu datang. Ya. Walau kan al-bai'u kemudian faida ajaza anil inha'i linahwi maradin kalau misalkan tidak bisa membatalkan akad karena dia sakit ya linahwi maradin asyhada alal fashi maka dia wajib mendatangkan saksi atau wajib menghadirkan saksi dan dia bersaksi di depan orang tersebut asyhada alal fashi bahwa saya membatalkan akad ini ya fa'in ajaza anil ishadi lam yalzamhu talaffuzun. Kalau misalkan dia tidak bisa bersaksi, ya memberikan kesaksian, maka dia tidak wajib untuk melafalkan hal tersebut. Ya, wa alal mushtari tarkus isti'mal. Nah ini poinnya.
Kalau ya kita nggak cocok ya dengan barang tersebut karena ada aib, maka wa'alal mushtari tarku isti'mal. Kita tidak boleh menggunakan barang itu, ya. Kita diamkan saja sampai kita mengembalikannya, ya. Kita tidak boleh menggunakannya, ya. Ya, maka ketika kita misalkan beli barang online, misalkan ada cacat, ya, ada cacat, eh, dan kita tahu, saat kita tahu itu ada cacat, maka kita tidak boleh menggunakannya. Kecuali beda cerita kalau misalkan kita tahu cacat ini setelah digunakan. Nah, itu beda, ya. Jadi tidak boleh digunakan ini setelah diketahui ada cacatnya. Ketika kita tahu ada cacatnya ini, nah kita nggak boleh menggunakan barang itu, ya. Dan kita komplain ke penjual, nah nanti barang tersebut di return, ya. Tarkus timbal. Kalau istakhdama raqiqan walau biqaulihi isqini au nawilni thawba au aghliqil baba fala rudda. Nah, ini contoh, ya. Contoh zaman dahulu yaitu ketika misalkan dia membeli budak. Kemudian dia pergunakan walaupun dengan perkataan dia tolong ambilin minum atau tolong ambilin baju atau tutuplah pintu. Maka di sini dia tidak memiliki kesempatan untuk mengembalikan, ya. Wa illam yaf'alil raqiqu ma umira bih, walaupun si budak tadi itu belum mengerjakan apa yang diperintahkan oleh si pembeli. Fa in fa'ala dzalik fa in fa'ala syai'an min dzalika bila talabin lam yadur. Nah, beda cerita kalau misalkan budaknya ini melakukan itu semua tanpa adanya permintaan dari pembeli, maka khiyar aibnya masih ada. Ya, khiyar aibnya masih masih ada. Baik, selanjutnya Faraon. Ya, jadi poinnya di apa? Poin dari apa namanya pembahasan yang ini, ya. Yang pertama, khiyar aib itu sifatnya fauri, ya. Kemudian tarku isti'mal, ya. Dan fauri ini dikembalikan ke adah, ya, kebiasaan. Dan tadi juga ada perbedaan antara apa takrir fi'li dan juga gubnun fahish, ya. Kalau takrir fi'li ini dari si penjual, kalau ini gubnun fahish karena taksir aish, ya. Gubnun fahish ini dari taksir, ya, taksir atau keteledoran dari mushtari, ya. Oke, baik, kita lanjut. Far'un law ba'a hayawanan aw ghairahu bi syarti bara'atihi minal uyubi fil mabi' aw alla yarudda biha sahal aqdu. Nah, kalau misalkan dia menjual, nah terkadang kan gini, ya, kita menjual barang dengan syarat saya berlepas diri dari aib yang ada di barang tersebut, ya, berlepas diri dari aib yang ada di barang tersebut. Apakah boleh atau tidak, ya? Ya, lau ba'a hayawanan aw ghairahu bi syarti bara'atihi minal uyubi fil mabi' aw alla yarudda biha sahal aqdu. Kalau misalkan dia menjual hewan ataupun yang lainnya dengan syarat dia berlepas diri dari aib yang ada di dalam objek akad atau barang yang dijual, au alla yuradda biha, atau dia tidak mau dikembalikan barang itu karena ada cacat yang ada di barangnya, sahal aqdu, maka akadnya sah, ya. Maka akadnya sah dan syaratnya itu wajib dipenuhi, ya, bagi oleh siapa? Oleh si pembeli. Wa bari'a min aibin batinin bil hayawani mawjudin halal aqdi lam ya'lamhu al bai'u, ya. Wa bari'a, dan juga si penjual ini
ya, dia berlepas diri dari aib batin, ya, aib batin. Jadi ada aib batin, ada aib zahir, ya, ada aib batin, ada aib zahir. Apa eh apa namanya? Jadi yang apa apa namanya? Pembahasan ini, ya, ini kita harus membedakan antara aib batin sama aib zahir, ya. Jadi dia boleh berlepas diri dari kecacatan yang ada pada barang, tapi dilihat dulu cacatnya ini cacat yang mana? Cacat yang nampak atau cacat yang tidak nampak, ya. Cacat yang nampak atau yang tidak nampak, ya. Nah, kalau yang di sini yang di apa namanya yang dia bisa berlepas diri adalah yaitu yang cacat yang tidak nampak, aib batin, ya, aib batin. Wa bari'a min aibin batinin bil hayawan, ya, dan dia apa namanya dapat berlepas diri dari eh, cacat pada barang yang tidak nampak, ya, bil hayawan, atau ya hayawan di sini contoh, ya, maujudin halal akdi, yang ada ketika akad, ya, yang mana aib itu ada ketika ketika apa ketika akad. Lam ya'lamhul bai', yang tidak apa eh yang tidak diketahui oleh si penjual. Afwan, ini konteksnya hayawan doang, ya. Dia boleh eh, mensyaratkan ini, ya. Pertama, aibnya batin dan juga pada hewan, ya, pada hewan. Wabari'a min aibin, ya, wabari'a min aibin batinin bil hayawani, mawjudin halal aqdi lam ya'lamhu al bai'u. Oke. Kemudian la an aibin batin fi ghairil hayawani wala zahirin fi, ya. Dan juga eh, eh, tadi, ya, dia bisa apa namanya berlepas diri, ya, dari aib, ya, yang batin, ya, yang ada pada hewan yang terjadi ketika akad, ya, yang itu tidak diketahui oleh si penjual. La an aibin batinin fi ghairil hayawani wala zahirin fi. Nah, dia tidak bisa berlepas diri dari aib yang batin yang ada pada selain hewan, ya. Yang ada pada selain, yang aib yang tidak nampak yang ada pada selain hewan dan juga yang nampak. Jadi aib yang nampak juga dia tidak bisa berlepas diri, ya. Ya,
Sepertinya nih kalamnya menyambung ya, sepertinya nih. Tapi belum ada penjelasan lebih lanjut lagi. Kalau kalamnya menyambung berarti syarat dia berlepas diri dari aib ini yang dimaksud adalah aib batin, bukan aib yang zohir, aib yang tidak nampak, bukan aib yang nampak gitu ya. Kalau kalamnya itu nyambung, tapi kalau kalamnya itu terpisah, ya berarti ini adalah, tapi akan menjadi rancu kalau misalnya kita sambungkan ke perkataan-perkataan sebelumnya, yaitu ketika aib itu ada dan itu tidak dibedakan antara yang batin dengan yang zahir, ya. eh ya, makanya ini saya lebih serak kalau misalkan ya syarat dia boleh berlepas diri dari aib itu kalau misalkan aibnya batin yang terjadi, yang ada ketika akad yang itu tidak diketahui oleh si penjual. Nah, sedangkan aib yang batin yang terjadi, yang ada di selain hewan, dan aib yang nampak ya, yang kelihatan banget gitu ya. Nah, itu dia tidak bisa berlepas diri walaupun disyaratkan. Contoh aib batin itu apa? Zina, sarikoh, kufur, ya. Nah, kalau zohir itu berarti yang berlawanan dari itu. Ya. Baik, lanjut. Walau ikhtalafa fi qidamil aibi wa ihtumila sidqu kullin suddiqal bai'u bi yaminihi fi da'wahu hudutsahu li anna al-asla luzumul aqdi wa qila li anna al-asla adamul aibi fi yadihi. Nah, jika eh, apa kedua belah pihak itu berselisih ya, aib cacat ini cacatnya baru kata si penjual, kata si pembeli ini cacatnya lama. Maka dalam peradilan ya, dalam peradilan yang dimenangkan kalau misalkan tidak tidak adanya bukti, yaitu yang dimenangkan adalah si penjual. Nah, si penjual cukup dengan mengucapkan apa sumpah saja. Sedangkan pembeli ya, sedangkan pembeli dia wajib mendatangkan bukti bahwa aib itu adalah aib lama bukan aib baru. Kenapa? Karena secara asal ya kan yang dimenangkan ketika ketiadaan bukti adalah yang sesuai dengan hukum asal ya. Yang sesuai dengan hukum asal. Dan di sini si penjual ini sesuai dengan hukum asal. Kenapa? Karena li'annal asla luzumul akdi. Karena secara asal akad itu ya sudah wajib dan sudah mengikat. Ya, akad itu sudah mengikat. Ketika ada orang yang mengklaim, yaitu si pembeli mengklaim bahwa ini barangnya cacat dan cacatnya cacat yang lama bukan cacat yang baru. Otomatis kan kalau dia pernyataannya si pembeli ini benar, tapi kan pernyataannya pembeli ini bertentangan dengan hukum asal akad. Akadnya kan harusnya sudah mengikat. Sedangkan kalau pernyataan pembeli ini berarti akadnya kan belum mengikat karena adanya cacat yang lama. Ya. Nah, oleh sebab itu, karena ketiadaan bukti, maka yang dimenangkan adalah si penjual, karena dia sesuai dengan hukum asal, dia cukup bersumpah saja. Tapi ketika ada bukti yang dihadirkan oleh si pembeli, maka yang dimenangkan adalah si pembeli. Ya. Wakila li annal asla adamul aibi fi yadihi kan. Ada pendapat juga landasan hukumnya karena hukum asalnya tidak adanya aib di tangannya. Oke. Baik, walau hadatsa aibun la yu'rafu al-qadimu bidunihi ka kasri baydin wa jauzin wa taqwiri bittikhin mudawwidin rudda wala arsya alaihi lil hadith. Eh, dan jika terjadi cacat yang tidak diketahui lama, cacat ini lama atau baru tanpa dia, ya. Jadi kalau misalkan ada cacat yang tidak dikenali lamanya cacat ini kecuali dengan dia, seperti apa? Kakas ribaidin, seperti misalkan telur, dia cangkangnya udah pecah ya, wajauzin
dan juga apa namanya bu misalkan eh, kacang pohon ya yang ada cangkangnya ya. Misalkan sudah retak juga ya atau takwir, takwir bitih, takwir, takwir itu apa ya? Takwir, sebentar, takwir. Oh, mencongkel ya, ada congkelan berarti ya. Ada congkelan yang ada pada semangka ya. Rudda wala arsya alaihi lil hadis ya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan pada barang tersebut tidak diketahui ini cacat yang lama atau yang baru kecuali dengannya. Tadi kan seperti cangkang telur yang dia sudah pecah ya atau tadi kacang pohon yang cangkangnya juga sudah pecah ya atau eh, apa semangka yang sudah dicongkel ya. Nah, ini itu dikembalikan ya, itu wajib dikembalikan karena sudah ketahuan itu cacat yang lama gitu kan. Rudda wala arsya alaihi dan eh oh afwan. Ini udah salah paham. Afwan. Jadi kita nggak tahu ini aibnya dia lama atau baru kecuali dengan melakukan apa? Memecahkan telur, memecahkan apa namanya tadi kacang ya dan juga mencongkel apa mencongkel semangka karena kan kalau telur telur gitu aja ya itu kan eh, kalau dari luar aja kita nggak tahu itu tuh dia masih eh, sehat atau enggak gitu kan ya ada cacatnya atau enggak kecuali kita memecahkan telur itu begitupun juga dengan kacang tadi ya yang ada di cangkangnya yang ada cangkangnya kita nggak bisa melihat kacang itu masih sehat atau enggak kecuali kita sudah mengeluarkan kacang itu dari cangkangnya. Pun begitu dengan semangka. Semangka kita harus mau apa mengupas kulitnya ya supaya kita tahu ini masih bagus atau enggak gitu ya dan yang lainnya ya. Nah, di situ kan ada perbuatan ada aib lama yaitu dalamnya dan ada aib baru yaitu perbuatan kita merusak merusak bagian luarnya itu dan kita nggak bisa mengetahui aib yang ada di dalamnya ini kecuali dengan melakukan aib baru yaitu merusak cangkangnya. Nah, dalam konteks seperti ini itu tadi boleh dikembalikan ya rudda boleh dikembalikan wala arsya alaihi dan kita tidak perlu denda karena telah membuat aib baru yaitu apa? Memecahkan cangkang telur, memecahkan cangkang kacang atau menguliti yang semangka tadi. Nah, kenapa? Karena kan kita tidak bisa sampai pada aib kodim kecuali kita membuat aib baru. Nah, karena di sini kondisi seperti ini, maka tetap dikembalikan karena ini buahnya cacat, barangnya cacat, dan kita tidak perlu ganti rugi atas perbuatan kita, yaitu memecahkan cangkang ataupun menguliti buah tersebut. Ya, karena ini kembali ke kaidah ma la yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, baik. Nah, sedangkan kalau misalkan kita bisa melihat aib eh, kodim tanpa melakukan hal itu, ya entahlah ya
eh, intinya barang ada, kita bisa melihat IP kodim tanpa harus merusak barangnya. Maka ketika kita merusak barangnya, nah kita perlu mengganti rugi juga ya. Kita balikan barangnya, tapi juga kita mengganti rugi atas tindakan kerusakan kita ya. Namanya arsh ya, arsh. Arsh itu ganti rugi. Baik. ويتبع في الرد بالعيب الزيادة المتصلة كالسمن وتعلم الصنعة ولو بأجرة وحمل قارن بيعا لا المنفصلة كالولد والثمر وكذا الحمل الحادث في ملك المشتري فلا تتبع في الرد بل هي للمشتري. Nah, dan eh, ikut serta dalam pengembalian yaitu adanya penambahan yang melekat pada barang tersebut. Contoh misalkan hewan, kita belum tahu itu ada aib, ada cacat yang lama, kemudian tapi kita kita gembala dan menjadi gemuk ya. Nah, gemuk ini kan merupakan pertambahan yang nempel pada si barang tersebut ya. Maka dia dikembalikan beserta tambahannya itu. Nah, penjual tidak wajib membayar ganti rugi atas gemuknya eh, hewan tersebut ya. Kasih mani seperti gendut, wa ta'allum san'ati dan juga mempelajari keahlian ya, mempelajari keahlian walau biujratin, walaupun mempelajari keahlian itu dengan upah. Misalkan si budak ya dia mempelajari suatu keahlian ya, dan kita kasih upah di situ dan kita dia mempelajari keahlian itu dengan bayaran misalkan ya, dengan bayaran kita kursuskan. Nah, kemudian kita tahu oh ternyata ada aib kodim. Nah, aib kodim kita pengen kembalikan. Nah, tapi di sini si penjual tidak perlu membayar ganti rugi atas tambahan yang melekat pada budak tersebut ya, yaitu dengan dia belajar tadi eh, keahlian. Wa hamlin qarana bai'an, dan juga termasuk aziyadatul muttasilah, tambahan yang melekat itu adalah kehamilan yang membersamai dengan jual beli, akad jual beli. Jadi misalkan ketika dia menjual baik itu budak ataupun hewan eh, dalam kondisi hamil ya, dalam kondisi hamil, maka ketika dikembalikan hamilnya ini ya, eh, hamilnya ini eh, dia jadi dikembalikan hewan tersebut dan juga hamba saya tersebut beserta dalam kondisi hamil gitu kan, dalam kondisi hamil. Nah, lal munfasilah. Nah, tidak dengan tambahan yang terpisah dari barangnya. Seperti al-walad, seperti anak, wasamar atau buah ya, atau buah. Wa kadal hamlul hadithu fi milkil mushtari. Begitupun juga kehamilan yang baru ada ketika di tangannya si pembeli. Misalkan selama di tangan pembeli terjadi kehamilan ya, baik hewan ataupun hamba sahaya. Ah, atau tadi buah gitu kan, dia beli pohon ternyata ada menghasilkan buah ya. Nah, ini kan ziyadah munfasilah, tambahan yang tidak melekat pada barang tersebut ya. Falatat ba'u firrat, maka tambahannya ini tidak juga dikembalikan ke si penjual ya, karena ini merupakan kepemilikannya siapa? Kepemilikannya si pembeli ya. Jadi anak yang lahir selama di tangan si pembeli, kemudian dia menemukan ada cacatan dan cacat ini lama ya pada induknya, maka dia cukup mengembalikan induknya tanpa anaknya ya. Baik, mungkin sampai situ dulu. Jika ada yang mau didiskusikan tafadhol. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini.
Baik, saya kira cukup ya. Kita akhiri membaca hamdalah dan tulis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.